Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ainur Hasanah dengan NIM 20240070004 dari Prodi Akuntansi di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Yang saya hormati Bapak Khairul Mujahidi SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Dan yang saya hormati teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mendalam mengenai penerapan akuntansi syariah khususnya pada pembiayaan murabahah dengan merujuk pada studi kasus di PT Bank BRI Syariah Cabang Makassar. Berikut adalah poin-poin utama yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama ada identifikasi artikel, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada fenomena masalah, yang keempat ada landasan teori, yang kelima ada metodologi penelitian, yang keenam ada hasil penelitian dan diskusi, yang ketujuh ada kelemahan dan keterbatasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Poin pertama ada identifikasi artikel. Penelitian yang saya paparkan ini berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank BRI Syariah Cabang Makassar. Artikel ilmiah ini disusun oleh Sri Artika dan Agus Diwana Suwarni dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini telah diterbitkan dalam Jurnal Arib, Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 1 edisi April 2018 dan saat ini telah terakreditasi Sinta 4. Poin yang kedua ada pendahuluan dan latar belakang. Mengapa topik ini sangat krusial? Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi bebas riba, perbankan syariah tumbuh pesat di Indonesia. Namun, pertumbuhan ini harus dibarengi dengan standarisasi akuntansi yang ketat melalui PSAK 102 untuk memastikan bahwa transaksi murabahah tidak terjebak dalam praktik yang menyerupai transaksi konvensional. Kepatuhan ini terhadap standar ini adalah kunci utama menjaga integritas dan kepercayaan nasabah. Di sini ada fenomena masalah dan tujuan. Dalam praktiknya masih ditemukan beberapa fenomena masalah, seperti ditemukannya perbedaan antara teori standar PSAK 102, lalu ketidakjelasan pemisahan risiko antara aset murabahah dan piutang hasil penjualan. Lalu ada isu mengenai pengelolaan denda dan diskon yang belum terpenuhi sesuai standar. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi tingkat kepatuhan Bank BRI Syariah Makassar dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan transaksi murabahah. Kemudian ada landasan teori. Konsep murabahah. Secara teori, murabahah ini didefinisikan sebagai akad jual beli yang dimana penjual mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli, kemudian menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Kemudian model akad ini memberikan transparansi penuh terhadap biaya pembelian dan margin keuntungan sehingga memastikan kebutuhan prinsip syariah. Akad murabahah sering digunakan untuk pembiayaan barang atau aset baik dalam transaksi tunai maupun angsuran.
dengan syarat persetujuan kedua belah pihak. Adapun berdasarkan PSAK 102 terdapat beberapa poin-poin yang harus dipatuhi. Yang pertama ada pengakuan persediaan. Barang harus diakui sebagai persediaan sebelum terjual. Dan yang kedua ada pengakuan keuntungan. Itu jika lebih dari 1 tahun, keuntungan harus diakui secara proporsional. Dan yang ketiga ada penalti dan denda. Denda ini dari nasabah yang tidak boleh menjadi pendapatan bank, melainkan harus disalurkan sebagai dana sosial. Yang terakhir ada uang muka. Uang muka yang diterima dari nasabah sebelum akad ditandatangani harus dicatat sebagai liabilitas dan tidak diakui sebagai pendapatan sebelum transaksi selesai. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif komparatif. Data yang digunakan meliputi data primer dari laporan operasional dan data sekunder berupa dokumen keuangan bank yang membandingkan secara langsung praktik lapangan dengan ketentuan yang ada pada PSAK 102. Kemudian ada hasil penelitian dari diskusi berdasarkan analisis dari artikel yang saya ambil, khususnya Bank BRI Syariah Cabang Makassar menunjukkan praktik yang baik dalam berupa hal mekanisme operasional, menggunakan akad kombinasi murabahah dan wakalah, di mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sehingga lebih efisien secara biaya dan waktu. Kemudian ada penyajian laporan keuangan, yaitu diantaranya ada pemisahan piutang murabahah. Ya, selanjutnya ada diferensiasi akun berdasarkan sumber pendapatan. Ada lagi pengungkapan aset lain terkait akad. Untuk pemisahan piutang murabahah, yaitu pos piutang murabahah disajikan secara terpisah dari kategori piutang lainnya sehingga menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi. Next, selanjutnya ada kelemahan dan keterbatasan pada artikel yang saya analisis kali ini. Meskipun secara umum sudah baik, terdapat beberapa catatan-catatan krisis, yang dimana poin pertama ada penghapusan sistem denda. Bank tidak memberlakukan sistem penalti takjir sehingga tidak ada saldo pada dana kebajikan. Hal ini berisiko melemahnya edukasi disiplin pembayaran nasabah. Kemudian ada ketidaksesuaian terminologi akun, yang dimana masih ada ketidakkonsistenan penamaan akun seperti transaksi wakalah yang dicatat sebagai hutang syariah lainnya. Lalu ada pengungkapan keuangan terbatas, yaitu di mana laporan keuangan belum mengungkapkan nilai wajar persediaan secara mendalam. Berikutnya ada kesimpulan. Bank BNI Syariah secara keseluruhan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap PSAK 102 dalam hal pengukuran dan pengakuan. Namun, diperlukan perbaikan administratif terutama pada sinkronisasi sistem IT agar terminologi akun lebih akurat sesuai standar IAI. Itu transparansi mengenai nilai wajar aset perlu ditingkatkan untuk memperkuat kredibilitas laporan keuangan. Demikian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.